Apakah sudah terlihat, Pak? Mana? Oke, udah. Jangan digituin, saya nggak kelihatan di apa dibesarin, kemudian itunya navigatornya dibuang aja. Seperti ini. Hmm. Coba dibasahin. Perancangan sistem pengelolaan tabungan siswa dengan reward otomatis berbasis web menggunakan K-means clustering, Pak. Sebentar. Kamu pertama kali bimbingan sama saya? Enggak, kedua, Pak. Cuman Kedua. kemarin tuh Hmm. untuk judulnya pas saya Hmm. pas saya mengikuti kelas praskripsi Pak Widi itu dia suruh ubah lagi gitu sih judulnya, Pak. Hmm. Pembimbing satunya siapa? Apa? Pembimbing satu. Bapak, Bapak Saifuddin. Oh, lanjut. Lanjut ke bagian bab satu. Di sini, Pak. Sok dibacain. Eh, Bab satu pendahuluan latar belakang. Perubahan yang terjadi di era digital saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan yang semakin bergantung pada teknologi untuk memudahkan berbagai proses administrasi dan pembelajaran. MI Nurul Huda Cikembang berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional sekolah. Dengan kemajuan teknologi, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan akurat, memudahkan siswa, guru, dan orang tua dalam mengakses informasi kapan saja. Di sekolah ini, teknologi diintegrasikan untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan memperkuat kolaborasi antar semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di MI Nurul Huda Cikembang, terdapat beberapa masalah seperti berikut. Pertama, proses penentuan reward saat ini masih dilakukan secara tradisional, yang dapat berdampak pada ketidakakuratan data dan kurangnya efisiensi. Pada saat mendekati masa kenaikan kelas, bendahara harus menganalisis kembali data siswa secara menyeluruh untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan reward. Namun, karena proses ini masih menggunakan metode pencatatan konvensional, terdapat potensi kesalahan seperti perhitungan yang keliru atau identifikasi yang tidak tepat. Kedua, pengelolaan tabungan siswa sering menghadapi kendala terkait kualitas data. Sistem pencatatan yang masih menggunakan cara konvensional berisiko menghasilkan data yang tidak akurat seperti kesalahan dalam penghitungan saldo, adanya data ganda, atau bahkan kehilangan data. Sebagai contoh, dalam satu semester bisa diperlukan 2 lembar buku untuk pencatatan tabungan. Hal ini menyulitkan bendahara karena harus memeriksa data di 2 buku yang berbeda, yang mengakibatkan data tidak terpusat dan menyulitkan proses verifikasi. Ketiga, kurangnya transparansi dalam pemberian reward. Hal ini berpotensi terjadinya ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan reward, terutama ketika data tabungan siswa tidak terorganisir dengan baik dan masih dikelola secara tradisional. Dengan sistem tradisional, kemungkinan adanya kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan reward cukup besar, dan ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara siswa dan orang tua. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah solusi teknologi yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh MI Nurul Huda dalam pengelolaan tabungan siswa dan pemberian reward. Skripsi ini dengan judul Perancangan Sistem Pengelolaan Tabungan Siswa dengan Reward Otomatis Berbasis Web Menggunakan K-means Clustering, Studi Kasus MI Nurul Huda, mengusulkan pembuatan aplikasi berbasis web yang dapat menyelesaikan ketidakakuratan, ketidakefisienan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data tabungan siswa. Aplikasi ini diharapkan dapat membuat pengelolaan tabungan siswa menjadi lebih terstruktur, akurat, dan transparan. Dengan memanfaatkan algoritma K-means clustering,
Aplikasi ini dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kategori saldo dan frekuensi menabung mereka. Hal ini memungkinkan pemberian reward yang lebih tepat, adil, dan berbasis data yang objektif, serta meminimalkan potensi kesalahan yang sering terjadi dalam sistem tradisional. Penggunaan MySQL akan mempermudah penyimpanan data secara real-time dan memastikan data yang terpusat serta dapat diakses kapan saja oleh pihak terkait seperti bendahara, guru, dan siswa. Selain itu, sistem notifikasi akan diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi berbasis web sehingga setiap siswa dapat menerima pemberitahuan secara otomatis melalui akun masing-masing ketika mendapatkan reward. Notifikasi ini disimpan di basis data dan ditampilkan secara real-time di dashboard siswa, sehingga meningkatkan transparansi dan komunikasi yang lebih efektif tanpa harus menggunakan layanan pihak ketiga. Dengan demikian, sistem yang diusulkan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung terciptanya proses pemberian reward yang lebih adil, akuntabel, serta mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam menabung. Lanjut ke rumusan masalahnya, Pak. Lanjut, Mas. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemberian reward kepada siswa di MI Nurul Huda yang saat ini masih dilakukan secara konvensional. Kedua, bagaimana cara mengatasi masalah ketidakakuratan data dan kesulitan dalam pengelolaan tabungan siswa yang masih menggunakan pencatatan konvensional di MI Nurul Huda. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan transparansi dalam pemberian reward siswa agar lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan di MI Nurul Huda. Tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah pertama, meningkatkan akurasi dan efisiensi pemberian reward kepada siswa di MI Nurul Huda dengan mengembangkan sistem berbasis web yang menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan kategori reward secara otomatis sehingga proses pemberian reward menjadi lebih tepat dan efisien. Kedua, mengatasi masalah ketidakakuratan data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan tabungan siswa dengan mengintegrasikan MySQL sebagai pusat penyimpanan data yang aman dan terstruktur, memastikan bahwa data yang dikelola lebih akurat, terpusat, dan dapat diakses secara real-time. Ketiga, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemberian reward dengan mengimplementasikan sistem in-app notification yang terintegrasi pada akun siswa, sehingga setiap pemberitahuan reward dapat diterima langsung melalui dashboard aplikasi. Hal ini mendukung komunikasi yang lebih transparan antara siswa, bendahara, dan pihak terkait lainnya, serta memperkuat akuntabilitas dalam proses pemberian reward. Seperti itu, Pak. Ini lanjut ke manfaat, Pak. Tar, 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 tar. Ini saya belum dapat ininya ya. Apanya? Kenapa menggunakan Kimin? Eh, Kimin itu buat apa? Algoritma K-means itu digunakan untuk mengkategorikan, Pak. Mengkategorikan, jadi untuk proses reward ini tuh kan dari data yang saya dapat gitu setelah wawancara, itu tuh dia ada tiga kategori. Pertama, untuk proses pemberian reward ini tuh eh, dilihat dari tiga kategori. Kategori pertama itu dilihat dari saldo terbesar per kelas, terusan juga saldo terbesar per angkatan, sama frekuensi menabung siswa gitu, Pak. Jadi dilihat dari kerajinannya gitu dalam menabung, seperti itu. Kalau Jadi nggak pakai algoritma si Kimin bisa K-means ini nggak? tuh digunakan untuk mengkategorikannya gitu, Pak, Kalau untuk nggak pakai analisis Kimin bisa nggak ininya kira-kira? datanya. Untuk mengelompokkan if then pakai if then gitu bisa nggak kira-kira? Inden di mananya, Pak? If then jika maka jika gitu bisa nggak? Kalau pakai coding gitu ya. Jika ini saldonya besar, if saldo besar, maka nah gitu ya.
Maka if lagi jika dia sering menabung. Nah, nggak pakai kimia bisa nggak kira-kira? Kalau dari ini mungkin kayaknya nggak bisa sih Pak, karena kan ini nantinya bakal otomatis gitu kan Pak ya. Karena datanya banyak dan itu tuh dia beda-beda gitu Pak kategorinya. Jadi kategorinya tetap sama, tapi gimana ya, agak sulit di bagian proses frekuensinya itu sih Pak. Proses rajin menabungnya siswa gitu. Kalau rajin menabung siswa itu gimana? Oh, dia rajin gitu. Tiap hari, tiap detik atau gimana? Eh, Tiap hari Pak, bisa tiap hari. Kalau tiap detik nggak disebut rajin ya. Tiap jam saya nabung gitu. Hmm, Soalnya dilihatnya dari per hari itu sih Pak. Ya kenapa per hari gitu disebut rajin? Setiap hari Sabtu rajin gitu. Ada orang setiap hari nabung, 2 kali nabung gitu. Rajin mana itu? Rajin yang kedua sih Pak, cuman eh, Nggak definisinya dulu gitu. Definisi rajin itu gimana gitu. Yang menyebabkan, oh ini harus pakai kimin loh. Ya. Nggak bisa pakai ibden gitu. Maksud saya gitu, coba. Bisa nggak? hmm, Jadi, jangan seenaknya pakai kimin, pakai apa gitu. Tidak gitu. Misalnya begini nih. Saya bocor. Bocor. Bagaimana cara mengetahui bocornya? Bapak mohon maaf Oh, sebentar, suaranya di saya agak kecil banget. jadi begini, ya. Kalau saya bocor ban, gimana cara mendeteksi bocornya ada di mana? Itu kan lingkaran, ya. Iya, Saya menggunakan apa ya? Oh, menggunakan air aja deh, dipompa dulu pakai air. Nah, ini peletus gitu. Lihat bocornya di sini, ya. Terus mau ditambal kan? Tambalnya, tambalnya pakai ini aja. Tambal yang apa? Yang dipanasin gitu ya. Atau sekarang pakai tambal ban langsung apa? Yang tubeless itu bisa langsung gitu. Seperti itu. Jadi tepat sasaran gitu. Makanya didefinisikan dulu. Tadi kan ada apa? Rajin. Terus yang kedua apa? yang kedua itu MySQL Pak. Enggak ada 3 kategori. Rajin terus apa lagi? Oh, ra- rajin, rajin menabung, terusan juga eh, saldo terbesar per kelas, saldo Saldo terbesar per terbesar per angkatan gitu. kelas. Memang ada berapa kelas? Banyak kelasnya. Ada 6. 6 kelas. Jadi kalau 6 kelas itu bolehlah disebutkan SD, SMP, sorry, SD kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya bisa ya analoginya. Nah kelas itu kenapa di kelas-kelas, di Jadi tahta-tahta gitu gitu. gimana Pak? Mohon maaf. Ya kenapa di kelas-kelas? Memangnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi Iya Pak, ada. didefinisikan dulu nih misalnya nih. Saya rajin. Nanti akan ditanya si penguji. Serajin tuh yang kayak gimana gitu. Ini kan belum sidang proposal ya, belum, udah, Belum, belum Pak. belum, mumpung belum gitu. Nanti kalau misalnya sudah penguji, pasti nanti disuruh ganti ngelawur apa ngawur nanti si dosennya. Pakai kimin, pakai regresi aja ya. Oh, pakai apa? Prediksi aja, regresi linier gitu. Wah, jadi berantakan kamu karena dasarnya nggak kuat gitu. Makanya definisi rajin itu apa? Rajin masuk kelas atau rajin menabung. Nanti penguji nanya, rajinan yang mana? Menabung.
Per jam saya menabung, ya. Tapi uangnya sedikit, 5 rupiah, rupiah, terus aja 50 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah gitu. Atau 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Ada yang menabung 1 hari 200 ribu. Jumlahnya sama, 200 ribu gitu. Tapi dia dicicil tiap waktu atau tiap periode gitu dalam 1 hari. Nah, jadi definisikan dulu rajin menabung itu seperti apa. Kemudian yang kedua kategori apa lagi tadi? Saldo terbesar. Saldo terbesar. Kalau saldo terbesar bisa nggak pakai IPDEN? Rumus matematika biasa bisa ya? Hmm, Bisa nggak pakai coding? Nggak usah pakai kimin gitu. Jadi harus dijelaskan dulu kimin itu buat apa. Kimin itu sebetulnya untuk menambang data gitu. Datanya ditambang, diambil. Tapi untuk teori apa tiga kategori ini masih bisa digunakan untuk if dan gitu. If jumlahnya sekian, if tiap apa, if saldo terbesar dari kelas 1 sampai kelas 6, gampang itu carinya. Pakai if aja. Maksud saya menggunakan apa rumus matematika biasa bisa gitu. Atau contohlah begini, kalau rumus segitiga kan tahu ya, segitiga apa volume tahu. Tapi begitu ada kasus tumpukan pasir ya, tumpukan pasir yang seperti congcot gitu ya, hitung berapa luasnya atau volumenya. Bingung. Nah, itu baru harus menggunakan prediksi gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah melakukan prediksi berarti masuk ke ya ranahnya machine learning gitu. Coba-coba bisa nggak di itu? jadinya ubah algoritmanya lagi gitu, Pak. Bukan, 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 bukan. Saya pingin menguji kamu, ini kamu dari mana gitu. Langsung menggunakan kimin gitu, gitu aja. Oh iya. Jadi kemarin itu kan saya sempat ada baca-baca juga tuh, Pak. Ada 3 jurnal gitu kan. Yang eh, pertama itu dia kayak implementasi K-means clustering untuk data transaksi penjualan gitu, Pak. Untuk penentuan reward juga gitu. Mm-mm. Terusan juga ada juga optimalisasi prestasi akademik siswa melalui pengelompokan indeks prestasi dengan K-means clustering juga. Coba itu Terus buat apa tuh? eh, penerapan algoritma K-means clustering pada data nilai siswa untuk menentukan kelompok penerima beasiswa. Mm-mm. Begitu, Pak. Jadi alasan saya memilih K-means ini itu adalah keefisiensiannya untuk mengelompokkan data siswa secara objektif dan akurat gitu, Pak. Apa? Buat apa? Untuk mengelompokkannya gitu, Pak. Hmm? Coba kamu baca lagi ya. Baca lagi yang kimin itu. Jangan sampai ada kasus ya. Sebetulnya buat game itu ya. Buat game. Percepat buat game. Tapi dipakai di aplikasi tempat lain. Jadi nggak match gitu. Sehingga diganti judulnya, kemudian dosen pengujinya ngawur. Tapi mahasiswanya iya-iya. Begitu disodorkan ke saya, ini gimana nih? Ya Pak, karena bingung sayanya menjawabnya gitu. Hmm. Gitu, ngerti nggak? Bentar, Pak. Saya masih Jadi agak ngomong, Pak. pasti nanti akan digusur tuh kemana-mana. Kalau sudah digusur kemana-mana, kemudian ditetapkan. Ya Pak, jadi judulnya ini. Dah, iya, begitu disodorkan ke saya. Iya Pak, karena pengujinya nanya gitu, jadi iya iya. Nah, gimana kamu? Aduh. Coba kimin itu apa gitu. Kalau misalnya untuk apa penjualan mungkin bisa ya.
karena penjualan misalnya apa, seberapa sering dia membeli gitu ya. Ya, Tapi kalau sering misalnya ini misal. Pak apa? Kalau Hmm? misalnya ya definisi rajinnya itu dia per, per tabungannya gitu, maksudnya kayak Nggak bisa ngarang, misalnya nggak bisa dia ngarang, nggak bisa ngarang. Harus ada bukti. atau dibukti. Bisa nggak dibuktikan? Cari jurnalnya. Yang rajin itu gini. Pasti itu akan ada pertanyaan. Pasti penguji nanyanya gitu. Kamu ngapain pakai kimin gitu? Belum cukup gitu usianya. Berarti harus cari ini apa-apa Coba jurnal lain cukup ibden yang ibden dia aja gitu. menjurus ke arah kerajinan gitu ya. Hmm? Bukan. Kimin itu penambangan data. Belum pernah diajarkan, saya jamin gitu. Belum pernah diajarkan. Apakah sudah diajarkan pakai kimin? Belum sih Pak. Jadi jangan macam-macam. Itu bahaya itu ilmunya. Dosen-dosen penguji ilmunya sudah pada tinggi-tinggi. Berarti ini menurut Coba. Bapak gimana Pak? Apakah Hmm? harus ganti si algoritmanya atau gimana? Algoritma. Kamu bahasnya apa? Jangan algoritma. Itunya apa? Nanti Apanya? algoritma belakangan. Yang ingin disampaikan apa? Mau ngapain Apanya Pak? gitu? Mohon maaf. Hmm? Apa barusan Pak? Mohon maaf. Ya mau ngapain aja kamu, Saya sok. Mau ngapain judulnya? Jangan judul. Kamu mau ngapain dari judul itu? saya ingin ngebuat sistem yang Hmm? nantinya itu dia sistemnya itu kan buat pengelolaan tabungan Pak. Cuman nantinya itu dia bisa ngasih analisis eh, reward gitu Pak untuk siswa-siswa yang dengan kategori yang tadi saya jelasin gitu Pak. Penabung terajin, terusan juga saldo terbanyak dan saldo terbanyak per kelas, terusan per angkatan gitu Pak. Perangkatan. Gampang itu matematika biasa aja. Nggak usah pakai kimin, aman. Oke, berarti ini nanti diubah aja gitu Pak. Ya, jangan pakai kimin lah. Berat kamu. Oke, siap. Karena kimin itu udah mau masuk ke ranah AI lah. Machine learning dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang misalnya begini. Pakai kimin itu sesuatu yang abstrak gitu. Kalau misalnya masih bisa, di Ibden aja coba. Rumus matematika. If, ya, jika mereka rajin, berapa kali nabung, ya, kemudian lihat saldonya yang paling banyak, itu bisa di searching, Mbak. Dimasukkan ke data Excel ya, nggak usah pakai kimin, pakai Excel aja. Ya. So, kamu simulasikan A, nabung sekian, frekuensi sekian. Lihat yang rajinnya berapa. Bisa dilihat. Berapa jumlah saldonya, apalagi saldo. Saldo terbanyak berapa? Gampang itu. 2.000 orang ya, mau kelas satu kelas berapa gitu. 2.000 orang, tinggal set aja. Yang paling besar berapa? 1 M, ya udah dia yang paling besar. Ya. Kecuali mau memprediksi gitu. Berapa jumlah mahasiswa yang lulus di tahun depan kalau datanya seperti ini. Nah, itu prediksi gitu ya. Abstrak gitu. Nggak bisa pakai manual matematika. Gitu coba dilihat. Kalau kamu mau seperti itu, ya seperti biasa aja. Tapi ngapain gitu ya. Menghitung itu. Hanya untuk menghitung itu gitu. Mending membuat gitu ya. Saya membuat IoT gitu ya. Dengan menggunakan apa, eh, atau mengukur gitu. Yang canggih gitu ya. Hmm. Bisa mengukur misalnya mengukur suhu, tegangan, NPK dan lain sebagainya. Nah, itu lebih bagus itu. Mm. Tapi ya terserah gitu. Kalau saya kan hanya meluruskan saja gitu. Mm. Maunya gimana terserah itu. Misalnya kemarin juga sederhana sih. Saya membuat aplikasi pergudangan. Tapi pada saat pencarian searching gudang itu biasanya menggunakan algoritma apa gitu. Binary search atau apa gitu. Nah, seperti itu ya masih keotakan lah gitu. Kalau Kimin itu, aduh, udah penambangan data. Kasihan gitu. Begitu ada orang yang ujinya ini udah babak belur gitu.
Siapa? Nanti saya coba cari lagi deh Coba ya algoritma yang cari kiranya pas. yang pas gitu. Kalau misalnya mau begitu. Terus kenapa buat begitu? Memang ada kebutuhan gitu. Iya Pak, jadi kan kemarin pas saya wawancara itu awalnya itu kan eh, jadi dari si operator itu tuh diarahin ini dari kami itu ada masalah karena kan untuk tabungan itu kan dia masih kayak manual gitu Pak. Jadi penulisan maksudnya itu kan kalau misalnya siswa nabung kan pakai buku tabungan tuh. Dia dikasih ke bendahara, terusan kan bendahara itu kayak nyatet di buku Berapa besar jumlah itu Pak. jumlahnya? Yang nabung berapa? Ju- Berapa orang? Satu orang. Yang menabung satu orang Oh nggak enggak. usah pakai itu. Yang menabung mah banyak Pak, hampir berapa deh? Hampir Berapa? 200 300 ya. Hampir 200 300 Pak. Nah, 200 300 mah pakai Excel, nggak usah pakai aplikasi. Pasti digituin sama penguji. Kalau 1 juta bingung nabung ngelola 1 juta orang yang menabung. Kalau cuma 100 mah dimasukin aja ke Excel manual. Jangan manual tapi ada Excel gitu. Nah jadi gitu eh, dibantah dulu kalau mau membuat itu. Jangan asal "Oh, buat gini-gini dibantah dulu sama diri sendiri. Ya sudah kalau gitu pakai Excel aja 200 mah. Pasti penguji akan gitu. Kalau sudah masuk ke ranah penguji udah susah gitu, ya. Gitu. Ngerti nggak? Iya paham Pak. 200 apalagi 50. Dua Kemarin ratus juga tiga ratus dibantai Cuman ya. Eh, cuman ya cuman saya kan itu bilang, harus ada analisisnya itu Pak. Apakah eh, itu masih bisa sukses? misalnya begini nih, ya, contoh aja ya. Bagaimana saya mau memprediksi gitu ya, memprediksi bahwa di callback itu, ya, kalau moncongnya banyak gitu ya, itu berapa volumenya? Kalau bentuknya bervariatif. Kalau luas, volume panjang kali lebar kali tinggi itu jelas. Tapi ini mah abstrak gitu. Hanya bisa melihat dengan foto berapa tuh volumenya. Nah, itu nggak mungkin diukur satu persatu gitu. Sentian, meter gitu. Nggak mungkin. Nah, itu pakai ranahnya AI lah. Algoritma atau prediksi gitu ya. Gitu. Ngerti gak maksud saya? Jangan sampai Ya ngerti dibantai Pak. gitu. Kasihan. Udah dibantai. Udah nggak akan kembali lagi ke saya. Dijamin itu. Banyak yang gitu. Kenapa kamu nggak bimbingan lagi? Ya Pak, habis dibantai saya down, terus nggak bisa ngapa-ngapain karena judulnya sudah di-set sama penguji. Aduh. Terusan gimana dong Pak? Hah? Terusan Coba gimana? jangan kimin lah. Hmm. Tapi Meskipun itu bagus, untuk tapi ininya apa? hmm, Untuk itu kan saya pengen bikin kayak pengelolaan tabungan gitu itu gimana? Apakah masih bisa atau pengalaman tabungan, dilihat dulu. Jadi kasusnya jangan mengada-ada. Nanti dosen penguji bisa mengetahuinya bahwa itu ada-adaannya aja gitu. Ketahuan. Ini wawancara. Terus saya juga bilang, pasti itu ngapain ada ribut-ribut mengenabung gitu. Coba, coba iya sebenarnya kalau dipikirkan. reward menabung itu kan emang dia itu kayak program dari sekolahnya gitu Pak. Iya, program dari sekolah. Iya cuman Apa gitu hubungannya gitu? Rajin menabung kasih bukannya sudah nilai yang paling bagus aja gitu. Ulangan kayak gitu. Kenapa mesti nabung gitu? Terus yang besar berarti memilah-milahkan harta gitu. Bener gak? Kalau iya di kelasnya sampai begitu gitu. Kasihan orang yang gak punya loh.
Dari segitu aja udah nggak relevan gitu. Bener nggak? Iya, Pak. Dari itunya juga sulit itu, sulit di apa? Dipertanggungjawabkan. Hari gini berlomba-lomba menabung, ngapain gitu? Anaknya SD atau gimana? SD ya. SD disuruh gitu, udah sih belajar aja. Ya, nanti ya. Iya, Pak. Carilah yang masuk akal gitu ya. Ini kan nanti Jadinya kamu saya harus rombak lagi dari ini, Pak, rombak dari aja awal. lah. Judulnya coba cari lagi yang bagus. Cari di lapangan, jangan itu mah sekedar mengada-ada gitu. Bukan mengada-ada sih. Maksudnya hari gini hanya cari yang lebih bagus gitu, yang mendidik gitu. Tapi kalau kalau misalnya gini, Pak, kalau misalnya rewardnya itu dari nilai gitu, maksudnya nilai pelajaran Nah, gitu, paling gitu. apa Siapa yang boleh? bisa mengumpulkan, yang rajin masuk gitu. Bukan rajin menabung lah. Rajin masuk kelas gitu. Oh, ini rajin masuk kelas gitu. Tidak sakit, tidak ini. Nah, rewardnya apa gitu. Itu bolehlah mendidik lah. Jangan uang gitu, kasihan lah. Yang punya uang gitu ya. Bener gak? Berarti ngasih reward bagi orang yang punya uang banyak kan bener gak? Kalau begitu. Boleh saya Iya ngomong sih. gitu? Bagi orang banyak, terusan bagi orang yang ya rajin menabung juga sih sebenarnya masih Ngapain agak lah ini hari ya. gini suruh rajin menabung. Suruh pak gede-gede gitu. Nggak masuk akal nggak. Saya ngomong gitu tuh masuk masuk nggak di pikiran kamu? Iya, kalau dipikir-pikir lagi sekarang iya sih, Pak. Ngapain lah, nggak usah. Penelitian itu harus fleksibel, tidak boleh menyinggung orang gitu ya. Kamu mau mendeteksi siapa yang tinggi dan siapa yang gemuk coba. Nggak ada yang baca, dijamin. Iya, Nggak ada yang baca. Cobalah yang berguna gitu ya. Jangan ini mah kalau kalau di ini mungkin ada yang tersinggung gitu ya. Pak gede-gede nabung gitu ya. Ya orang yang benghar aja yang nabung, yang bisa nabung. Benar nggak? iya Udah betul. dikasih aja. Siapa yang kaya? Nih, saya kasih reward. Sambil sama aja dengan gitu kan? Benar nggak? Hmm, iya, Nah, coba carilah ya. Yang masuk akal. Kamu nyarinya gampang. Satu aja jurnal baca. Nyontek-sontek aja itu. Aplikasi tempat lain gitu. Maksudnya bukan berarti contek langsung itu. Tambahin gitu. tapi kalau tempat penelitiannya masih sama nggak apa-apa, Pak. Penelitiannya apa? Di mana? Di sekolah, di sekolah. Sekolah. Iya, Di sekolah butuh apa aja? paling mungkin besok saya coba tanya-tanya lagi gitu terkait kemarin Banyak kan loh. Banyak apa. kebutuhan itu. Apakah nanti di sana, oh, di sana itu belum ada aplikasi yang membantu, misalnya apa, penerimaan mahasiswa gitu di SD-nya. Kemudian, oh, kalau di sini apa, susah ngaji atau apa, kalau di Islam gitu. Nah, buat aplikasi sehingga dia bisa menghafal. Kemudian reportnya dia di rumah, gitu bisa gurunya bisa melihat, oh ini sudah baca. Banyak lah. Kalau memang itu ya. Baik, Pak. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah sih, Pak, paling itu aja. Hmm. Oke, semangat ya. Ini padahal saya udah sampai bab 3 juga masih udah progres ya, Pak. Aduh, ya Allah. Ya iya makanya. Ya nanti saya coba sering-sering ini deh, Pak. Sering-sering Makanya bimbing sering lagi deh. ngobrol lah, jangan bab 3 langsung. Makanya kalau mahasiswa yang benar dari judul dulu, judul ini, waduh takutnya saya udah ngomong-ngomong judulnya malah ditolak gitu ya. Baik, Mumpung Pak. belum proposal kan belum ya. Iya, belum, Pak. Nah, kalau sudah, wah udah babak belur. Suruh dijadikan kembali ditambah sama apa judulnya sama penguji kemudian kamunya nggak ngerti lagi main iya iya udah bawa keluar begitu ke saya kamu salah ya wah pak kan sudah disetujui ini sama penguji ya sudah kamu tanggung sendiri gitu oke. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, kamu sering bimbingan ya.
Siap-siap Pak, Iya. kedepannya Oke. pengen sering sih Pak, kemarin Oh, kan oh, emang sering aja apa ngobrol, ya, saya juga saya kan nggak fokus apa-apa. kerja gitu, jadi Hmm. benar-benar akhir-akhir kemarin tuh emang agak padat banget, makanya dimulai dari Hmm. sekarang gitu. Tadinya tuh Hmm. kepengen langsung selesaiin bab 3 biar nantinya tuh bisa Hmm. ACC, cuman nggak mah kayak Nggak gini. bisa, nggak bisa begitu. Hmm. Karena judulnya juga nggak tahu gitu. Judulnya juga Baik, harus itu prediksi dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ya kalau yang sudah. Tapi itu terlalu ini, terlalu apa? Terlalu untuk sekarang belum pantas lah penelitian seperti itu. Ya. baik Pak. Hmm. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah ada, udah sih Pak, itu aja. Kalau mau kimin jangan yang kayak gitu. Siap Pak. Coba ke sales penjualan gitu. Nah, jadi nggak ada rajin-rajinan itu rajin beli gitu, nggak mungkin lah rajin beli. Dia memang dibutuhkan beli gitu. Cari siapa yang mau yang sering beli banyak, kemudian beli lagi. Nah, boleh yang paling banyak gitu. Seperti itu. Tapi kalau saya masih lebih ke itunya, ya jangan menabung lah gitu. Karena kan coba pikirkan siapa yang paling menabung besar. Sudah pasti nggak kandidatnya? Hmm? Iya sudah sih Pak, kalau misalnya emang satu orang itu dia nabung 100, Enggak. Udah bisa diprediksi nggak siapa kandidatnya untuk ya Pak. yang besar nabungnya? Pasti orang kaya, udah. Ya, bener gak? Iya, Mm-mm. benar-benar Pak. Udah, daripada gitu, orang kayanya nabung di situ aja biar dapat reward gitu. Lumayan daripada dapat bunga ya di bank gitu. Oke, Oke Pak. oke. Kamu bimbingan lagi ya? Siap Pak. Mungkin di Oke. minggu ini sih mau Ya, coba bimbingan lagi silakan terkait aja. judulnya. Kamu kalau mau fokus kerja, ya fokus aja dulu kerja gitu. Gimana Nanti Pak? bimbingan. Maaf. Kalau mau fokus kerja, ya kerja aja dulu gitu. Kalau sudah, Ya ya Pak, saya bimbingan gitu. pengen Atau mau, ini juga Pak, pengen cepat lulus Pak. Ya Allah. nah ya terserah itu. Pilihan kamu ya. Iya Pak. Baik Pak. Oke, ya. Siap. Jangan lupa besok bimbingan lagi. Siap Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.